Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Ballagor risalah waddal amanah wa nasuhal ummah wa tarakaha alal baydo lailiha kanahariha la yazidu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Azan ya Allah wa iyyakum minan nar. Summa amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan kita begitu sempurna dengan beribu-ribu nikmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang sangat berbahagia dan di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang berada di atas sunnahnya hingga di hari tiada naungan kecuali naungan Allah, yakni hari kiamat kelak. Tak lupa dan tak bosan-bosannya khotib mewasiatkan khususnya pada diri khotib pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sebaik-baik bekal ialah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian karena sungguh sebaik-baik bekal ialah takwa, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tidakkah kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk satu tujuan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Namun dalam perjalanan hidupnya manusia akan terus diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua kelompok. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang telah menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang mukmin. Dan sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Janganlah kita lupa bahwa syaitan akan terus mengintai dan mengganggu manusia. Mereka akan berusaha dengan segala daya, segala upaya, dan dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi, Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi'atrukihi. Sesungguhnya syaitan akan menghalangi anak Adam dari setiap jalan-jalan yang ditempuhnya. Hendaknya kita harus selalu waspada dan terus menjaga diri kita agar kita tidak sampai terjerumus dan terpedaya oleh tipu daya syaitan yang dimana tipu daya ini dapat membuat kita lupa akan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita dalam Quran surat Luqman ayat 33. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu sebagaimana penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sudah menjadi sunatullah bahwa tidak ada satupun nabi maupun rasul yang Allah utus melainkan pasti mereka akan diberikan ujian dengan beraneka ragam bentuk ujiannya. Sunatullah ini telah berlaku sejak zaman Nabi Nuh hingga pada zaman ini. Perhatikanlah Al-Quran, bacalah dan renungilah kisah-kisah para nabi yang telah Allah abadikan dalam kitabnya. Di antara mereka ada yang diusir, disiksa,
diasingkan, bahkan tak sedikit dari mereka yang dibunuh. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia ingin dilemparkan ke dalam kobaran api yang membara oleh Raja Namrud yang zalim. Namun ia tetap tabah, tetap sabar atas ujian yang ia alami, hingga akhirnya Allah berkenan menurunkan pertolongan kepadanya, yaitu dengan membuat kobaran api yang membara tersebut menjadi dingin seketika. Ingatlah pula kisah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, yakni Bani Israel, ketika mereka dikejar-kejar oleh Firaun beserta bala tentaranya yang angkuh dan sombong, hingga pada di titik Nabi Musa dalam keadaan terpojok dan terdesak, namun ia tetap tabah dan sabar, dan dia tetap optimis terhadap pertolongan Allah, dan pertolongan Allah pun dapat direalisasikan dengan terbukanya jalan di tengah lautan melalui hentakan tongkat Nabi Musa alaihissalam, yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ingatlah bahwa orang-orang kafir sangat membenci beliau, bahwa orang-orang kafir mencaci maki, menghina dan mencela beliau. Bahkan mereka pernah berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun Allah tidak menghendaki hal tersebut terjadi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ketahuilah wahai saudaraku, tidak selamanya kehidupan manusia di dunia ini berjalan dengan baik, mulus dan sesuai dengan rencana. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini tanpa pernah menghadapi masalah ataupun ujian. Hampir dapat dipastikan bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah menghadapi masalah ataupun ujian, walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Namun, salah satu ciri orang yang beriman dalam menghadapi masalah atau ujian tersebut adalah dengan bersabar. Sebagaimana kisah-kisah para nabi yang telah Khotib sampaikan tadi, bahwasanya salah satu kunci untuk meraih kemenangan adalah dengan bersabar. Allah pun juga telah memerintahkan kita untuk memiliki sifat sabar yang mulia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 200, "Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Lalu bersiap-siagalah di perbatasan negeri-negeri kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Dunia dan seisinya bisa dinikmati oleh semua bangsa, semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, yang kaya maupun yang miskin, yang berada di belahan bumi bagian timur maupun yang berada di belahan bumi bagian barat. Namun, untuk masalah syariat tidaklah sama. Masalah syariat merupakan hal yang berbeda. Umat Islam tidak akan diperhitungkan eksistensi keberadaannya oleh siapapun jika tidak mengamalkan dan menerapkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga umat ini tidak akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki tanpa petunjuk berupa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan ia paham terhadap agamanya. Kita bukanlah umat pertama yang diuji dan diharuskan berjuang untuk bisa hidup sebagaimana mestinya. Justru umat-umat terdahululah yang lebih berat ujiannya dibandingkan dengan kita yang hidup pada zaman ini. Inilah umat Islam, umat yang dilahirkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan maksiat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat-umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah yahkumu bil haqqi qat'a wa yajzi kullan nafsin bima tas'a wa ilaihil ma'abu warruj'a wa du'aul mazlumi qad sumi'a. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memungkiri peran buruk musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan dan mencerai-beraikan persatuan ukhuwah Islamiyah kita. Namun sejatinya penyebab inti dari kehancuran umat ini tidaklah lahir atas perbuatan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30.
Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah-musibah apa saja yang telah menimpa kamu sesungguhnya disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sungguh Allah telah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu. Terlepas dari segala bentuk permusuhan musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan dan mencerai-beraikan persatuan agama Islam ini, sesungguhnya umat ini telah dibekali dengan ilmu agama yang dapat membangkitkan eksistensi ruh umat yang telah lama membeku. Itulah janji Allah yang telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Umat ini akan terus berusaha mengobati dirinya dari berbagai penyakit yang menimpanya. Kondisinya dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu kelak akan semakin lebih baik lagi. Umat ini sedang berusaha untuk mengembalikan kekuatan yang pernah ia miliki dengan cara mengamalkan dan menerapkan kembali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat yang paling mulia di bawah pondasi agama yang diridhai oleh Allah, yakni agama Islam. Dan salah satu kunci kebangkitan agama ini adalah dengan tidak berputus asa. Karena sungguh sifat putus asa sangatlah bertolak belakang dengan sifat orang-orang beriman. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dalam ayat tersebut terdapat dorongan untuk seluruh kaum muslimin agar selalu bersabar dan tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masalah ataupun ujian yang ia hadapi, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ketahuilah wahai kaum muslimin, kebangkitan agama ini tidak dilatar belakangi dengan omong kosong belaka, namun dilatar belakangi dengan tekad yang membara. Jangan jadikan impian atas kebangkitan agama ini hanya sebatas mimpi dan ilusi, tapi wujudkanlah dengan bukti dan ambisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita semua dan seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu bersabar dalam mengamalkan dalam mengamalkan syariat-syariat agama Islam yang lurus, sempurna dan mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya mustarifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlul khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.